Halo, berjumpa lagi di Jurnal Barata bersama saya Aksan Prawira. Sebagai bukti nyata kebangkitan Tiongkok di abad ke-21 dan keinginan untuk merekonstruksi hubungan internasional berdasarkan perspektif Tianxia, maka di sini akan kami pilih program Belt and Road Initiative atau inisiatif sabuk dan jalan sebagai contoh penggambaran yang tepat dari BRI atau Belt and Road Initiative. Pemirsa, BRI atau Belt and Road Initiative yang tadinya dikenal dengan One Belt One Road atau OBOR memiliki sejumlah penafsiran. Jonathan Hillman pada tahun 2018 mengatakan bahwa Belt and Road Initiative adalah visi geoekonomi yang paling ambisius dalam sejarah terkini yang mencakup sekitar 70 negara dan mengklaim dapat mencakup lebih dari 2/3 populasi dunia. Di sisi lain, Lowry Institute pada tahun 2017 juga mendefinisikan Belt and Road Initiative sebagai kebijakan luar negeri dan ekonomi yang paling ambisius dari Presiden Xi Jinping untuk meningkatkan kerjasama dan konektivitas regional pada skala lintas benua. Sementara itu, beberapa akademisi dan media seperti Hawova pada tahun 2015, Sen dan Chan, Guardian, dan majalah Forbes pada tahun 2018 juga mendiskusikan program inisiatif sabuk dan jalan sebagai Marshall Plan Tiongkok yang serupa dengan program ekonomi Marshall Plan milik Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Namun, pemerintah Tiongkok menolak analogi tersebut karena program inisiatif sabuk dan jalan berdasarkan ukuran dan ambisinya berbeda dengan Marshall Plan milik Amerika. Contohnya Bank Pembangunan Tiongkok yang telah menginvestasikan sekitar 900 miliar dolar Amerika Serikat untuk Belt and Road Initiative di tahun 2016. Sedangkan kantor sejarawan mencatat bahwa biaya Marshall Plan Amerika di tahun 1948 hanya sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat dan hanya sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat yang disalurkan pada tahun 2015. Sebagai tambahan, pemerintah Tiongkok juga menolak penyebutan inisiatif sabuk dan jalan sebagai sebuah rencana atau strategi karena bagi mereka inisiatif sabuk dan jalan adalah murni sebuah inisiatif. Nah, pemirsa, untuk mengetahui secara objektif dengan detail kenapa Tiongkok menganggap inisiatif sabuk dan jalan ini tidak sama dengan pemikiran Barat, kami akan mengulasnya dalam episode kali ini. Jurnal Barata. Pemirsa, program inisiatif sabuk dan jalan pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping ketika mengunjungi Kazakhstan dan Indonesia pada 7 September 2013. Dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev, Presiden Xi mengusulkan agar Tiongkok dan negara-negara Eurasia melakukan proyek bersama yang disebut dengan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau The Silk Road Economic Belt, tentunya dengan tujuan menciptakan koneksi darat dari Asia Tenggara hingga Tiongkok ke Eropa Barat. Pada 3 Oktober 2013, dalam pidatonya di Parlemen Indonesia, Presiden Xi mengusulkan agar jalur sutra maritim abad ke-21 sebagai jalur baru yang menghubungkan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Afrika, dan Eropa. Singkatnya, Belt atau sabuk merujuk pada rute darat untuk transportasi jalan dan kereta api yang disebut dengan The Silk Road Economic Belt, sedangkan road atau jalan mengacu pada rute laut. Sejak saat itu, program inisiatif sabuk dan jalan telah menjadi sebuah prioritas bagi pemerintah Tiongkok. Program ini tetap menjadi titik fokus bagi kebijakan luar negeri Tiongkok dan
penjangkauan ekonomi internasionalnya. Bahkan sampai di akhir masa jabatan kedua Presiden Xi pada tahun 2022. Program inisiatif Sabuk dan Jalan kita tahu adalah sebuah program yang krusial bagi pemerintah Tiongkok. Dan ini akan menciptakan dua rute besar dalam sejarah dunia, yaitu rute darat dan laut. Program Belt and Road Initiative sendiri tentunya bertujuan untuk memperkuat hubungan kerjasama infrastruktur, perdagangan, dan investasi antara Tiongkok dan sekitar 65 negara lain yang secara kolektif menyumbang lebih dari 30% PDB global dan 62% populasi dunia, serta 75% cadangan energi yang diketahui. Selain itu, program ini juga tentunya bertujuan untuk menstimulasi pembangunan ekonomi di wilayah yang luas, yang meliputi subwilayah di Asia, Eropa, dan Afrika. Meski demikian, program Belt and Road Initiative pada dasarnya adalah untuk menghidupkan kembali jalur sutra atau Silk Road Tiongkok. Nah pemirsa, jalur sutra sendiri merupakan istilah khusus yang menggambarkan rute perdagangan kuno antara Asia Tengah dan Tiongkok, dan seiring dengan berjalannya waktu menghubungkan antara Tiongkok dan dunia barat. Masyarakat Tiongkok dulunya mengangkut sutra, teh, dan produk lainnya untuk ditukar dengan kuda di kerajaan kecil di barat Tiongkok. Marco Polo, seorang penjelajah Italia, pernah menyusuri jalur sutra dan membuka rute perdagangan ini ke Timur Tengah, Eropa Barat, dan Afrika Utara. Dalam masa modern Tiongkok saat ini, program inisiatif Sabuk dan Jalan tidak hanya bertujuan untuk menghidupkan kembali jalur sutra, tetapi juga memperluas rutenya dengan membuka jaringan kereta api baru, pelabuhan, jaringan pipa, jaringan listrik, dan jalan raya di berbagai negara. Presiden Tiongkok Xi Jinping memperjuangkan proyek Belt and Road Initiative ini sebagai sarana untuk memacu pembangunan dan integrasi ekonomi dunia. Terlepas dari tujuannya, Belt and Road Initiative juga mendapat penolakan dari beberapa negara. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemampuan sebuah negara untuk menangani proyek ini dan kemungkinan untuk terjebak dalam utang sebagaimana yang diisukan oleh Barat sebagai debt trap Tiongkok. Untuk lebih jelasnya tentu Anda bisa menyimak video kami sebelumnya yang berjudul Debt Trap Tiongkok, Ilusi Propaganda Barat. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Tiongkok di tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan penghentian 3 proyek inisiatif Sabuk dan Jalan, yaitu The East Coast Rail Link atau ECRL, kemudian juga The Multi Product Pipeline atau MPP, dan Trans Sabah Gas Pipeline atau TSGP. Mahathir menyalahkan pemerintahan Malaysia sebelumnya di bawah Perdana Menteri Najib Razak yang terlibat skandal korupsi yang merugikan dan membahayakan kesehatan fiskal negara tersebut. Dan ia meyakini bahwa keberlanjutan proyek inisiatif Sabuk dan Jalan hanya akan meningkatkan utang Malaysia. Mahathir juga menyebut bahwa program Belt and Road Initiative ini sebagai versi baru dari kolonialisme. Nah, sejak itu kekhawatiran lain juga muncul dalam konteks kedaulatan negara. Contohnya dalam pertemuan Shanghai Cooperation Organization atau SCO, India menolak rencana program inisiatif Sabuk dan Jalan bernama Tiongkok-Pakistan Economic Corridor atau CPEC karena proyek tersebut melewati daerah yang disengketakan oleh India dan Pakistan, yaitu Kashmir. Dan berdasarkan contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa inisiatif Sabuk dan Jalan merupakan sebuah instrumen yang diluncurkan oleh Presiden Xi untuk menopang kebangkitan Tiongkok di abad ke-21 dan merekonstruksi dunia internasional di bawah perspektif Tianxia. Nah, lalu mengapa program inisiatif Sabuk dan Jalan ini penting bagi Tiongkok? Ada 2 alasan pendukungnya. Yang pertama, Tiongkok membutuhkan sebuah fondasi dasar
untuk merangkul dunia dalam konteks ekonomi dan politik, serta mendukung kebangkitannya secara damai. Program Sabuk dan Jalan mewakili peta jalan bagaimana Tiongkok ingin menjadi terintegrasi ke dalam ekonomi dunia dan memperkuat pengaruh politik, ekonomi, dan budayanya di kawasan Sabuk dan Jalan sambil menggabungkan kepentingan ekonomi, politik, budaya, dan keamanan internal dan eksternalnya. Jelas bahwa program Sabuk dan Jalan bukan hanya sekedar inisiatif, tapi ibarat sebuah jendela bagi Tiongkok untuk mengintegrasikan dirinya dengan ekonomi dunia, kemudian juga memperkuat pengaruhnya secara ekonomi, politik, dan budaya di wilayah yang dilalui program ini, serta secara bersamaan mempromosikan kepentingan nasionalnya. Lalu alasan yang kedua adalah implementasi program Belt and Road Initiative ini secara tidak langsung telah merekonstruksi praktek hubungan internasional dengan memudarkan konsep negara-negara dan menggantinya dengan Tianxia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian sebagai all the people, Tianxia tidak hanya memiliki pandangan yang murah hati, tapi juga berusaha mengubah musuh menjadi teman dan berusaha menarik perhatian daripada menaklukkan. Hal ini terlihat dalam berbagai forum dunia, termasuk KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC pada tahun 2018 di Papua Nugini, di mana Presiden Xi berhasil mempromosikan Belt and Road kepada negara-negara Pasifik untuk bergabung dan secara khusus berusaha meyakinkan Amerika sebagai pesaing terkuatnya. Dan tentu dalam konteks Tianxia dapat dikatakan bahwa Tiongkok sesungguhnya sedang berupaya untuk mengubah Amerika menjadi teman dalam rangka mendukung inisiatif Sabuk dan Jalan. Demikian Jurnal Barata kali ini. Sampai jumpa di Jurnal Barata episode lainnya. Terima kasih.